Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Putrianita dengan NIM 66622501119. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Karaisa Hashina Rosalina, SIKOM, MIKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemikiran Max Weber dalam karyanya Politik as a Vocation atau Politik sebagai Panggilan, serta mengaitkannya dengan fenomena politik kontemporer, khususnya kontroversi RUU TNI. Perlu kalian ketahui bahwa Max Weber memiliki nama lengkap Maximilian Karl Emil Weber. Ia lahir di Erfurt, Rusia yang sekarang merupakan bagian dari Jerman pada tanggal 21 April 1864 dan wafat pada tanggal 14 Juni 1920. Max Weber merupakan seorang sosiolog, ekonom, dan pemikir politik asal Jerman. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu sosial modern, terutama dalam kajiannya tentang negara, kekuasaan, dan etika politik. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Sebagai pembukanya, Max Weber ini merupakan seorang sosiolog dan pemikir politik asal Jerman yang lahir pada tahun 1864 dan wafat pada tahun 1920. Ia dikenal luas karena pemikirannya mengenai kekuasaan, negara, dan etika dalam politik. Salah satu karya penting Max Weber adalah Politik as a Vocation, yang disampaikan langsung pada tahun 1919. Melalui karya ini, Max Weber tidak hanya membahas politik sebagai aktivitas kekuasaan, tetapi juga sebagai panggilan moral yang menuntut tanggung jawab besar. Pemikiran ini lahir dari konteks Jerman pasca Perang Dunia Pertama, ketika negara berada dalam kondisi krisis politik dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, Max Weber melihat politik sebagai arena yang penuh dilema moral dan menuntut sikap etis dari para pelakunya. Selanjutnya, politik sebagai panggilan. Max Weber ini memandang politik bukan hanya sekedar pekerjaan atau profesi biasa, tetapi politik adalah sebuah panggilan yang menuntut komitmen, dedikasi, serta kesiapan menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan. Dengan kata lain, politik tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan. Seorang politisi harus mampu menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan publik, meskipun keputusan yang diambil sering sekali tidak mudah atau tidak populer. Selanjutnya, etika penguasa dan etika tanggung jawab. Untuk memahami bagaimana politik seharusnya dijalankan, Max Weber ini memperkenalkan dua konsep etika, yaitu etika penguasa dan etika tanggung jawab. Yang pertama ada etika penguasa. Nah, etika penguasa ini merujuk pada tindakan politik yang didasarkan pada keyakinan moral atau prinsip pribadi. Politisi dengan etika ini bertindak sesuai apa yang dianggap benar, tanpa perlu memikirkan akibat yang mungkin muncul atas tindakannya. Namun, Max Weber menilai bahwa pendekatan ini memiliki resiko. Oleh karena itu, muncul konsep kedua yaitu etika tanggung jawab. Etika ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak nyata dari setiap kebijakan politik. Menurut Max Weber, seorang politisi yang ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan keyakinan moral dengan pertanggungjawaban atas akibat tindakannya. Selanjutnya, monopoli kekerasan oleh negara. Max Weber juga menjelaskan konsep negara modern sebagai pemegang monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Artinya, hanya negara yang memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan demi menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Meski demikian, penggunaan kekerasan tersebut harus dibatasi oleh hukum dan prinsip keadilan. Jika tidak, kekuasaan negara justru dapat berubah menjadi alat penindasan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, kepemimpinan dalam politik. Max Weber juga membagi kepemimpinan politik ke dalam tiga tipe utama, yaitu yang pertama ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini tuh bertumpu pada daya tarik pribadi pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan rasional legal yang didasarkan pada hukum dan sistem birokrasi modern. Ketiga, ada kepemimpinan tradisional, yaitu kepemimpinan yang berakar pada adat dan kebiasaan dalam suatu daerah atau negara. Dalam konteks negara modern, kepemimpinan rasional legal menjadi bentuk yang paling dominan karena mengutamakan aturan dan prosedur yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi dengan kontroversi RUU TNI ini. Setelah kita memahami konsep dasar Max Weber, selanjutnya pemikiran ini dapat dikaitkan dengan kontroversi RUU TNI. Dalam konteks ini, etika penguasa terlihat pada pandangan yang meyakini bahwa penguatan peran militer diperlukan demi stabilitas dan keamanan nasional. Kebijakan tersebut dianggap sah berdasarkan keyakinan akan pentingnya ketertiban negara. Namun, kalau kita lihat melalui etika tanggung jawab, kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih hati-hati. Perlu dipertimbangkan dampak jangka panjangnya, seperti potensi melemahnya kontrol sipil, ancaman terhadap demokrasi, serta resiko pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan demikian, perdebatan RUU TNI ini mencerminkan pertarungan antara keyakinan moral dan tanggung jawab politik. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pemikiran Max Weber dalam Politik as a Vocation tetap relevan dalam memahami dinamika politik masa kini. Max Weber mengingatkan bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral, penggunaan kekuasaan yang sah, serta pertimbangan etis dalam setiap kebijakan. Dalam kasus RUU TNI, pendekatan Max Weber membantu kita melihat pentingnya keseimbangan antara prinsip moral dan dampak nyata kebijakan, uh, agar politik tetap berjalan dalam koridor demokrasi dan keadilan. Sekian, terima kasih.